Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang an-nakiratu wal ma'rifatu. Apa yang dimaksud isim nakirah? Isim nakirah adalah kata yang masih bersifat umum. Kata yang masih bersifat umum. Misalnya ada seorang lelaki, sebuah masjid, sebuah buku, sebuah rumah. Itu menunjukkan kata-kata yang masih bersifat umum. Nah, an-nakirah, kata-kata yang nakirah memiliki satu ciri utama. Satu ciri, yaitu tidak ada alif lam. Contohnya rajulun, seorang lelaki. Masjidun, sebuah masjid. Kitabun, sebuah buku. Sedangkan al-ma'rifatu, yaitu kata-kata yang telah bersifat khusus, sudah jelas. Misalnya laki-laki itu, masjid itu, buku itu. Nah, kata-kata tersebut sudah jelas, sudah difahami baik oleh pembicara maupun oleh pendengarnya. Nah, isim ma'rifat ini memiliki ciri utama, yaitu adanya alif lam. Ar-rajulu, al-masjidu, al-kitabu. Jadi kalau semisalnya kita menemukan suatu kata yang memiliki alif lam, maka dapat dipastikan itu adalah isim ma'rifat. Akan tetapi ada beberapa kata yang termasuk dalam isim ma'rifat namun tidak memiliki alif lam. Ini yang penting atau yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah nama orang atau nama tempat, seperti Muhammad, Zaid, Jakarta, Makkah. Kata-kata ini tidak memiliki alif lam, namun digolongkan oleh para ulama sebagai isim-isim ma'rifat. Yang berikutnya dhamir atau kata ganti. Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Kalau lebih lengkapnya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Semuanya masuk dalam kategori isim ma'rifat, meskipun dia tidak memiliki alif lam. Yang ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Hadza ini, hadhihi ini, dzalika itu, tilka itu, ya. Isim isyarah ini juga termasuk ke dalam isim ma'rifat meskipun tidak ada alif lam. Yang keempat, isim mausul atau kata sambung. Sering diartikan atau lebih sering diartikan yang. Alladzi, allati, alladzina. Yang terakhir adalah isim yang dia diidofatkan kepada isim ma'rifat. Perhatikan kata bab di sini adalah isim nakirah secara zahirnya karena dia tidak memiliki alif lam.
Namun karena dia diidhafatkan, dibuat menjadi kata majmu', digabungkan kepada al-bait, maka dan al-baitnya adalah isim ma'rifat, maka al-babu mendapatkan hukum yang sama dengan kata al-bait. Oleh karenanya bab di sini hukumnya ma'rifat juga, meskipun secara zahirnya dia nakirah. Nah, ini tidak perlu Anda bahas secara detail, namun yang Anda perlu pahami adalah bahwa nama orang atau nama tempat, dhamir atau kata ganti, isim isyarah, isim mausul, dan kata yang diidhafatkan kepada isim ma'rifat, dia termasuk kepada isim ma'rifat. Istilah selanjutnya yang akan kita bahas adalah isim mudzakkar dan isim muannas. Isim mudzakkar untuk mudahnya disebut isim laki-laki. Yang termasuk isim mudzakkar adalah yang pertama, manusia atau hewan yang berjenis kelamin laki-laki. Contohnya ar-rajulu, seorang laki-laki, al-abu, seorang bapak, ad-diku, ayam jago. Yang kedua yang termasuk isim muzakkar adalah kata-kata yang tidak memiliki ta marbutah, atau kata-kata yang tidak diakhiri ta marbutah. Contohnya al-funduq, hotel, al-jismu, badan, al-maq'adu, bangku. Ketiga kata ini tidak diakhiri ta marbutah, oleh karenanya dia masuk ke dalam isim mudzakkar. Yang ketiga, nama atau gelar khusus laki-laki meskipun ada tak marbutahnya. Nama atau gelar laki-laki. Contohnya al-khalifatu. Ini gelar laki-laki. Tidak ada khalifah perempuan. Muawiyah nama laki-laki. Hamzah nama laki-laki. Maisarah nama laki-laki. Meskipun ada tak marbutahnya. Oleh karena itu dia termasuk isim muzakkar. Kemudian isim muannas adalah kata perempuan. Sedangkan yang termasuk ke dalam isim muannas adalah manusia atau hewan yang berjenis kelamin wanita. Contohnya al-mar'atu, wanita, al-ummu, ibu, al-baqaratu, sapi betina. Yang kedua, isim-isim yang diakhiri tak marbutah. Contohnya syajaratu, pohon, an-nafidhatu, jendela, al-kurrasatu, buku tulis. Yang ketiga, nama wanita meskipun tidak ada tak marbutah. Contohnya Zainab, Maryam, Hindun. Yang keempat, sifat khusus wanita yang tidak dimiliki laki-laki meskipun tidak ada tak marbutahnya. Contohnya haid, yang haid, murdi, yang menyusui, hamil, yang hamil. Yang kelima, anggota tubuh yang berpasangan seperti ainun, mata, rijlun, kaki, yadun, tangan. Ketiga kata ini sebenarnya secara zahirnya dia termasuk isim mudzakkar, akan tetapi dia adalah anggota tubuh yang berpasangan. Para ulama menghukuminya, atau bahasa Arab menghukuminya sebagai isim muannas.
Yang terakhir, kata-kata atau isim-isim jamak yang tidak berakal, atau kata plural yang berasal dari kata-kata tidak berakal. Contohnya, buyutun adalah kata jamak dari atau kata plural dari baitun. Baitun satu, buyutun. Baitun rumah satu, buyutun rumah-rumah. Lebih dari dua. Baitun sebenarnya masuk dalam mudzakkar, tetapi ketika dirubah menjadi buyut, jamak yang tidak berakal, nah buyutnya menjadi muannas. Aklamun, pena-pena, merupakan bentuk jamak dari qalamun. Qalamun mudzakkar, akan tetapi ketika dirubah menjadi bentuk jamak karena dia tidak berakal, maka termasuk ke dalam isim muannas. Kutubun merupakan jamak dari kitab. Oleh karenanya kutub di sini termasuk isim muannas. Nah, apa sih fungsinya kita mengetahui perbedaan antara mudzakkar dan muannas? Hal ini sangat penting, khususnya ketika kita menentukan domir-domir atau kata ganti dia, ia, nya itu kembali ke laki-laki atau perempuan, dan kita akan mengetahuinya secara pasti apabila kita dapat membedakan antara mudzakkar dan muannas. Kemudian yang terakhir, istilah terakhir adalah al-mu'rab dan al-mabni. Apa yang dimaksud mu'rab? Al-mu'rab adalah isim yang dapat berubah harokat akhirnya tergantung posisinya. Contohnya kata kitab, terkadang dia dibaca kitabun, terkadang dia dibaca kitaban, terkadang dia dibaca kitabin. Oleh karena itu kata kitab ini adalah termasuk isim mu'rab. Sedangkan isim mabni adalah kata-kata yang tidak akan pernah berubah huruf harakat akhirnya dimanapun dia berada. Seperti domir, kata ganti. Huwa tidak akan pernah dibaca hu atau hui. Hiya tidak akan pernah dibaca hiyu atau hiyi, dan lain sebagainya. Isim isyarah tidak akan pernah dibaca menjadi hadza, tidak pernah dibaca tidak akan pernah dibaca menjadi hadzi atau hadzu, dia akan selalu dibaca menjadi hadza. Hadhihi akan senantiasa dibaca hadhihi, enggak pernah hadhihu. Dzalika juga demikian, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah isim mausul, juga memiliki bentuk yang konstan, harokatnya tidak berubah-berubah. Mudah-mudahan dengan memahami istilah-istilah ini, kita akan lebih mudah mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.